Bahas tuntas kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Halo guys, welcome to my room. Hari ini kita akan bahas lengkap salah satu yang paling penting di bahasa Inggris yaitu kata benda atau disebut dengan noun ya. Jadi noun sendiri itu adalah kata benda dan kata benda ini bisa jadi seperti nama-nama buah, nama-nama hewan, nama-nama tempat ya. Jadi ada banyak sekali jenis noun dan kita akan pelajari satu-satu. Kita mulai sekarang ya, check it out. Hey guys, Oke guys, jadi noun itu di sini ada dua jenis ya guys. Ada concrete noun dan ada yang namanya abstract noun. Jadi perbedaannya adalah kalau concrete noun itu sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang jelas atau nyata ya, itu namanya adalah concrete noun. Sedangkan kalau abstract noun itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa disentuh. Misalnya adalah seperti kebahagiaan ya, misalnya adalah kesetiaan, itu masuk ke dalam abstract noun nih ya. Atau kemarahan, itu masuknya ke abstract noun. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, concrete noun sendiri itu terbagi menjadi 4 guys ya. Jadi yang pertama adalah proper noun. Proper noun itu adalah nama-nama, misalnya nama tempat. Misalnya seperti nama kota, Jakarta, misalnya nama tempat Bandung gitu ya. Atau nama sebuah sungai, misalnya Toba Lake ya, Danau Toba atau misalnya Singkara Lake ya, Danau Singkara. Misalnya itu nama tempat masuk ke dalam proper noun ya. Atau misalnya juga nama negara, misalnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura itu masuk ke dalam proper noun. Atau nama orang nih, misalnya si Mawar, si Melati. Atau nama hari seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Monday, Tuesday, Wednesday, semua itu masuk ke dalam proper noun ya. Next, yang kedua ada common noun. Common noun ini adalah benda yang konkret ya. Common itu seperti misalnya benda-benda seperti apel, buah-buahan atau hewan ya. Seperti jerapah, giraffe, atau misalnya kucing, cat, dog. Itu masuk semuanya ke dalam concrete noun yang common noun. Dan yang ketiga adalah material noun ya. Material noun ini biasanya bahan-bahan atau sesuatu yang mentah-mentah, bahan dasar. Seperti misalnya water, air. Atau misalnya seperti misalnya gold ya, emas, bronze, perunggu. Atau iron, besi, itu masuk ke material noun. Kemudian yang terakhir dari concrete noun adalah collective noun. Collective noun maksudnya di sini adalah benda-benda yang secara kolektif atau secara jamak. Misalnya seperti family, itu masuk ke noun ya. Association, misalnya team ya. Public, school, itu masuk semuanya ke dalam concrete noun yang collective noun. Next ada abstract noun. Oke, abstract noun ini cukup luas ya, tapi dia terbagi 3 secara garis besar. Yang pertama ada verb yang berubah menjadi noun, yaitu kata kerja yang bisa dialihfungsikan menjadi noun. Contohnya adalah announce ya, artinya mengumumkan, diubah menjadi noun announcement, sebuah pengumuman ya. Jadi dari announce mengumumkan berubah menjadi announcement, pengumuman. Itu contoh dari ke abstract noun yang verb berubah menjadi noun. Kemudian yang kedua dari abstract noun adalah adjective berubah menjadi noun. Adjective adalah kata sifat, misalnya seperti angry, ya marah, ya misalnya happy, yang berubah sifatnya menjadi kata benda. Misalnya angry, marah, bisa berubah menjadi anger, kemarahan yang merupakan noun. Atau contoh lainnya adalah misalnya happy, bahagia, adjective berubah menjadi happiness, menjadi kebahagiaan yang merupakan kata benda. Itu adalah contoh dari adjective yang berubah menjadi noun, yang termasuk abstract noun. Dan yang terakhir dari abstract noun, contohnya adalah noun menjadi noun. Jadi dari noun misalnya seperti child berubah menjadi childhood ya, artinya adalah child anak, childhood adalah masa kanak-kanak. Itu adalah contoh dari noun to noun ya. Jadi noun yang berubah karena ada penambahan, misalnya penambahan hood. Jadi secara garis besar ada 3 itu ya. Verb jadi noun, adjective jadi noun, dan noun yang berubah maknanya karena ada penambahan. Kita bahas satu-satu lagi ya. Oke guys, kita akan bahas ya verb yang berubah menjadi noun ya. Di sini ada contohnya, yaitu verb kata kerja yang berubah menjadi noun karena adanya penambahan. Contohnya penambahan man, ion, dan juga ends. Contohnya di sini adalah announce, kata kerja yang artinya mengumumkan, berubah menjadi announcement yang menjadi kata benda, yaitu
pengumuman ya. Argue ya. Argue yaitu beradu pendapat ya, kata kerja berubah menjadi argumen yaitu pendapat ya. Kemudian advertise, advertise artinya mengiklankan berubah menjadi advertisement ya, yang artinya iklan ya, iklan menjadi noun ya di sini karena ada penambahan man. Kemudian ada lagi penambahan ion ya, contohnya dari act, melakukan, berubah menjadi action, yaitu sebuah tindakan. Kemudian connect, connect artinya menghubungkan, menjadi connection, yaitu hubungan ya, menjadi noun dia di sini. Direct, yaitu mengarahkan, berubah menjadi direction, yaitu sebuah arahan ya. Itu penambahan ion. Kemudian yang ketiga adalah penambahan ans ya. Contohnya dari attend, menghadiri, kata kerja, berubah menjadi attendance, kehadiran. Kemudian assist, membantu ya, menjadi assistance, orang yang menolong atau asisten ya. Kemudian appear, artinya muncul, berubah menjadi appearance, yaitu menjadi tampilan. Jadi dia berubah dari verb menjadi noun di sini karena ada penambahan ans ya. Oke, next. Selain itu juga ada penambahan ation ya. Misalnya di sini ada expect ya. Expect mengharapkan berubah menjadi expectation yaitu pengharapan. Alter mengubah berubah menjadi alteration perubahan. Apply melamar berubah menjadi application lamaran ya. Kemudian di sini juga ada penambahan ure ya. Misalnya fail gagal berubah menjadi failure, kegagalan. Ya. Ada sign, tanda, berubah menjadi signature, yaitu tanda tangan ya. Ini ada penambahan ure di sini ya. Ini ada lagi penambahan th, misalnya adalah grow, tumbuh, berubah menjadi growth. Ya, artinya pertumbuhan ya. Jadi di sini noun-nya berasal dari verb. Next, masih verb yang berubah menjadi noun. Di sini ada penambahan y. Contohnya di sini adalah deliver, mengantar, berubah menjadi delivery, ada pengantaran gitu ya. Kemudian discover, menemukan, menjadi discovery, penemuan ya. Di sini penambahan y. Kemudian penambahan or, direct, arah, director, pengarah ya, menjadi noun di sini. Sail, berlayar. Sailor adalah pelaut ya yang berlayar gitu ya, penambahan OR. Kemudian ada lagi penambahan R, write ya, berubah menjadi writer. Write menulis, writer penulis. Read membaca, reader pembaca ya, berubah menjadi noun. Kemudian penambahan AG, contohnya marry menikah, berubah menjadi marriage pernikahan. Pack mengemas, berubah menjadi package, kemasan ya. Oke, next masih verb dengan noun, ada penambahan al ya. Arrive artinya datang, arrival kedatangan. Approve mengesahkan menjadi approval, pengesahan ya. Kemudian ada lagi penambahan ing di sini. Contohnya build membangun, building bangunan. Kemudian meet bertemu, meeting pertemuan. Speak bicara berubah menjadi speaking, pembicaraan ya. Jadi di sini berubah menjadi noun al dan ing, dan ada juga yang verbnya sama dengan noun. Jadi fungsi verb di sini sama dengan noun. Contohnya di sini hope. Hope harapan, mengharapkan itu sama ya. Kemudian border misalnya batasan, membatasi sama ya. Show pertunjukan, menunjukkan sama. Jadi verb dengan noun sama. Cheat menipu, penipuan sama ya. Fine denda ya. Mendenda dengan dendanya itu sama. Dan help pertolongan dengan menolong itu sama. Verb yang berubah menjadi noun. Persis begitu ya. Oke, setelah kita tahu tadi ada verb yang bisa berubah menjadi noun, sekarang ada adjective atau kata sifat yang bisa berubah menjadi noun dengan tambahan berikut. Contohnya adalah penambahan yang pertama ness. Misalnya ill, sakit, berubah menjadi illness, ya. Penyakit, ya. Unfaithful, tidak setia, berubah menjadi unfaithfulness ya, berubah menjadi ketidaksetiaan. Happy berubah menjadi happiness ya, happiness kebahagiaan. Kemudian ada penambahan et ya, legality contohnya. Terus ada lucidity, kejelasan dari lucid ya, lucid artinya jelas, lucidity kejelasan.
Purity dari pure berubah menjadi purity, dari jernih menjadi kejernihan ya. Beauty dari beautiful, cantik menjadi kecantikan, dan activity dari aktif berubah menjadi kegiatan, activity ya. Kemudian di sini ada penambahan ty atau y, difficulty, kesulitan, safety, keamanan dari safe ya, kata sifat, loyalty ya, kesetiaan ya, dari loyal, setia. Kemudian penambahan ry itu bravery dari brave, berani menjadi bravery, keberanian. Kemudian ada lagi penambahan C ya, difference, perbedaan ya, dari different, kata sifat berbeda menjadi difference, menjadi perbedaan. Silence ya, kediaman. Absence, ketidakadaan ya, absence. Kemudian terakhir ada ion, contohnya adalah correct, artinya benar, correction, pembenaran, begitu ya. Itu dia contoh kata sifat yang bisa berubah menjadi kata benda nih ya, yang tentunya abstract noun. Next, adjective yang berubah menjadi noun juga bisa berubah total katanya nih ya, jadi berubah bentuk katanya. Contohnya di sini adalah adjective menjadi noun, proud, bangga ya, berubah menjadi pride, kebanggaan ya. Next ada angry, marah, kata sifat berubah menjadi anger, kemarahan ya. Kemudian ada hungry, lapar, berubah menjadi hunger, kelaparan ya. Long, panjang, berubah menjadi length, kepanjangan ya. Kemudian ada strong, kuat, berubah menjadi strength, kekuatan. Next ada poor, miskin, berubah menjadi poverty, kemiskinan. Deep, deep, dalam, berubah menjadi depth, kedalaman. Dan yang terakhir contohnya adalah true, benar, menjadi truth, kebenaran. Abstract noun yang terakhir adalah noun yang berubah menjadi noun juga. Maksudnya di sini ada penambahan kata sehingga berubah makna. Contohnya di sini adalah penggunaan ship. Misalnya leader berubah menjadi leadership ya, kepemimpinan. Scholarship berubah menjadi beasiswa, berubah menjadi beasiswa. Kemudian partnership misalnya adalah pertemanan gitu ya, atau rekan. Kemudian ada hood, penambahan hood. Contohnya adalah brotherhood, childhood, terus neighborhood ya, berubah menjadi kata lain. Kemudian ada lagi penambahan dom. Contohnya kingdom, dari king, raja, berubah menjadi kingdom, kerajaan. Free, bebas, berubah menjadi freedom, kemerdekaan gitu ya. Kemudian ada penambahan ism, socialism, nationalism ya. Kemudian ada penambahan C, misalnya accountancy. Ada penambahan an, misalnya librarian ya, pekerja pustaka, magician ya, pemain sulap, atau musician, pemain musik gitu ya. Jadi merubah kata benda menjadi kata benda lain dengan penambahan tadi ya, itu noun menjadi noun. Dan terakhir ini kita akan belajar mengenai ada yang namanya countable noun dan uncountable noun. Oke, yang terakhir adalah pembagian noun menjadi uncountable dan countable noun nih ya. Uncountable maksudnya di sini adalah noun yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah seperti ini. Tidak bisa dihitung maksudnya dia itu selalu dalam bentuk jamak. Kita mau menanyakan sesuatu dengan uncountable noun, kita biasanya pakai much. How much water do you want? Misalnya, berapa banyak air yang kamu butuhkan? I need 1 liter of water. Saya butuh 1 liter air. Kita butuh di situ liter yang menyatakan ukuran. Kita nggak bisa bilang, aku butuh 2 air. Nggak mungkin. Kita butuh, I need 2 liters of water. Gitu contohnya ya, yang uncountable. Sedangkan yang countable, itu yang bisa dihitung, dia selalu bisa diberi S atau IS, atau kalau dia jamak atau banyak. Misalnya, I have 2 books. Aku punya 2 buku. Di belakang book kita kasih S. You have 4 chairs. Kamu punya 4 kursi ya. Di sini kita pakai S. Or they have 5 pencils. Mereka punya 5 pencils. Dia kasih belakangnya S. Dan biasanya kalau countable dia selalu bisa dikasih E atau N. Misalnya, you have a book. Kamu punya sebuah buku. Ada juga bentuk dari countable noun, tapi dia berupa jamak, selalu jamak begitu ya, berubah katanya ketika dia jamak. Contohnya, child, 1 anak, kalau anaknya banyak menjadi children. Ya, jadi dia berubah. Kemudian ada woman, kalau dia banyak menjadi woman, ya. Kemudian ada man, kalau banyak dia menjadi man, ya. Nih tulisannya ya. Kemudian gigi,
Satu gigi tooth, lebih dari satu gigi menjadi teeth ya. Kemudian kaki foot, kalau banyak dia menjadi feet. Nah, itu dia ya. Jadi ada countable noun dan uncountable noun. Oke guys, ini dia semua pembahasan tentang noun ya. Jadi boleh video ini di-share ke teman-temannya supaya sama-sama tahu dan paham tentang noun. Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan juga komen ya kalau ada yang belum paham. Terima kasih, thank you, bye-bye.